masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan 3. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja dan saya harapkan untuk tim SUS betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya. Ya pemirsa, itulah dia pernyataan dari Kapolri. Bahkan sebelumnya Kapolri juga berkata bahwa tantangan terbesar dari institusi Polri ini sendiri bukan pelayanan sekarang, adalah internal di dalamnya. Itu mungkin akan saya tanyakan kepada Pak Bekto. Pak Bekto, sebenarnya dengan kasus yang terjadi dari Verdi Sambo ini sendiri, publik bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih hierarki dari institusi Polri itu antara perintah jenderal dengan di bawahnya. Apalagi ketika, jangan-jangan ketika sang bintang-bintang jenderal berbintang-bintang ini sudah perintah, ya takut bawahannya, nggak bisa nolak atau bagaimana? Pak Bekto. Ya, di lingkungan Polri itu memang sangat ditekankan kaitannya dengan disiplin. Sangat ditekankan kaitannya dengan harus nuruti perintah atasan. Itu melekat semua. Tapi juga semua anggota polisi juga tahu, ya, atasan itu bukan hukum. Anggota polisi itu taatnya kepada negara. Taat kepada negara itu apa? Aturan-aturan hukum. Undang-undang, perundang-undangan yang berlaku. Kalau perintahnya itu tidak sesuai dengan undang-undang, sudah ada aturannya, harus ditolak oleh anak buahnya. Ini juga harus dipahami, meskipun kondisi psikologis kadang-kadang ini yang namanya esprit de corps yang sempit, ya. Atasan begini pasti benar, tidak benar. Tidak harus seperti itu. Kalau memang salah, mohon izin komandan, mohon izin jenderal, ini perintah ini salah, ya. Berbeda dengan pada waktu dulu di ABRI, polisi masih di bawah ABRI. Keberatan melaksanakan perintah itu dilaksanakan 8 hari setelah perintah itu dilaksanakan. Enggak, sekarang seketika. Atasannya Polri adalah negara. Negara itu apa? Hukum, ya. Polisi kaitannya dengan soal buka-bukaan dan lain sebagainya, itu sudah punya hal yang baku yang namanya reward and punishment. Reward and punishment, ya, ini memberi penghargaan dan memberi hukuman, itu betul-betul harus dilaksanakan. Buka-bukaan katanya Pak Presiden, ini harus dibuka, yang salah dibuka. Masalahnya adalah, Mbak Caca, sekarang ini masyarakat ini terbawa oleh berita-berita yang belum tentu benar. Ya, belum tentu benar itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Penyidik semua itu bekerja berdasarkan hukum. Di mana waktu itu barier itu dibuka, ya, kendala-kendala itu dibuka oleh tim khusus, cepat sekali langsung menentukan Jenderal FS itu langsung jadikan tersangka dan ditahan. Ini sebagai contoh. Kemudian jumlahnya banyak dan lain sebagainya. Ya kalau memang banyak harus banyak, ya, semuanya harus ditindak. Ya. Mungkin saya ke Bang Abalin. Bang Abalin, kalaulah mau bersih-bersih terkait kasus ini, lewat mana ya? Ataukah mungkin jangan-jangan untuk para atasan, jenderal terutama, harus dilihat lagi nih ketika membuat
tugas, penugasan, perintah dilihat yang mana yang memang sesuai dengan tupoksinya, pekerjaannya. Karena memang kalau kita tahu bahwa dalam pendapat politik atau istilah politik, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah kalau yang terlalu berkuasa ini kadang-kadang ini memang cikal bakal abuse of power ini mungkin terjadi. Bagaimana Bang Abalin? Caca, untuk orang menjadi jenderal itu jangan kita bayangkan seperti kenaikan pangkat orang sipil biasa ya. Karena orang menjadi jenderal itu prosesnya tidak gampang. Karena itu ketika mulai dari brigadir jenderal polisi, inspektur jenderal polisi dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bintang 3, bintang 4 itu melalui satu proses yang tidak diragukan lagi kapasitas yang mereka miliki. Makanya kalau umpama Caca bertanya tentang poin tadi, begini, saya itu tidak mau masuk dalam penjelasan teknis ya. Tadi senior kita, Jenderal Bekti juga sudah menjelaskan. Tapi kan begini, nanti teknis banget ya kalau soal urusan perintah seorang jenderal kepada kopral seperti Brigadir E dan lain-lain. Itu kan sebetulnya kalau dilihat dari undang-undang itu kan coba kita tengok di pasal 51 ayat 1 toh, perintah dalam bentuk apapun itu sebetulnya atas nama jabatan itu kan mereka tidak bisa dikenakan hukum dan lain-lain. Tapi saya tidak mau masuk di wilayah itu. Nanti biar saja itu secara teknis. Tapi yang kita mau bicarakan ini adalah bagaimana institusi negara ini harus tetap terpelihara dengan baik. Siapa-siapa orang yang ternyata dia menjadi duri dari sebuah kerusakan organisasi kepolisian ini, maka ini momentumnya. Harapan masyarakat yang paling besar tadi sempat disinggung oleh Pak DPR kita yang terhormat dan Pak Jenderal kita juga adalah momentum terpenting bagi Pak Listio, Sigit Prabowo dan teman-teman untuk bisa membersihkan ya kepolisian negara Republik Indonesia. Ini alat negara, punya masyarakat. Jadi momentum ini harus memang dipakai dengan baik. Sudah ini jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa Pak Sigit dalam hal ini bisa menggunakan fungsi kewenangan dan otoritasnya dalam rangka memperbaiki institusi negara ini. Oke, terima Begitu. kasih Bang Caca, Abalin. saya terima kasih, mohon makasih maaf banyak ya Bang Abalin. untuk para senior semua dan para pemirsa. Baik. Saya harus mundur diri. Terima Bang kasih, Abalin, mohon terima maaf. kasih. Ya mungkin saya ke Pak Sugeng ya, apa yang dikatakan oleh Bang Abalin. Pak Sugeng, sekarang kita lihat ini untuk konteks yang berbeda. Saya disclaimer, saya tidak bahas untuk kasus yang terjadi di institusi Polri. Tapi misalnya untuk hal lain ini Pak Sugeng, biasanya orang bersama-sama melakukan kejahatan, melakukan perbuatan melawan hukum. Apa sih alasannya? Apakah memang karena kedekatan personal, atau karena iming-iming uang, atau karena dulunya pernah melakukan kejahatan yang sama. Jadi untuk ketika temannya melakukan kejahatan yang ini, dibantulah. Ini bagaimana Pak Sugeng? Kepentingan Pak, ya. Atas dasar kepentingan. Ada satu ikatan kepentingan ketika melakukan satu tindakan bersama ya. Itu diikat oleh kepentingan. Tindakan apapun, baik legal maupun tidak legal. Kalau tindakan ini berkaitan dengan tindakan tidak legal, maka kepentingan dalam tindakan tidak legal itu harus membawa keuntungan bagi si peserta untuk melakukan tindakan tersebut, peserta yang bersama-sama turut serta. Pertanyaannya, kalau di dalam kasus obstruction of justice ini ya, FS kan melakukan pembunuhan, ya, kemudian ada 63 orang ya, kemudian terjun masuk di dalam satu langkah yang salah, terjun ke jurang, tenggelam gitu. Apa dasarnya? Ya, menurut saya ada kepentingan yang mereka juga sedang perjuangkan. Ya, ada kepentingan mereka perjuangkan, walaupun caranya kemudian melanggar hukum. Kepentingan apa? Kepentingan untuk mendapatkan akses, ya, kemudahan, fasilitas dari mungkin pimpinannya itu, ya, yang sedang terkena masalah. Mungkin juga kepentingan mendapatkan uang, ya, kenaikan pangkat, akses kenaikan pangkat, ataupun promosi, ataupun pendidikan, ya, karena
Pak Sambo ini kan adalah ketua Satgasus yang kemudian berdasarkan informasi anggota Satgasus itu lebih mudah kalau untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, ya. Jadi seperti itu menurut saya. Mungkin nggak bahwa ini juga akan terjadi di kasus Verdi Sambo, begitu alasan-alasan itu, Pak Sugeng? Ya tadi saya sudah saya jelaskan bahwa ini terjadi pada kasus FS, ya. 60 orang tenggelam itu ya karena ada kepentingan yang sedang diperjuangkan juga, selain kepentingannya membela atasannya. Ya, Mas Habibur Rahman nanti akan menjawab, karena kalau ini memang benar-benar terjadi, wah sudah gawat ini. Ketika ada kepentingan yang ingin dilakukan, mulai dari naik jabatan, kepentingan uang, dan lain-lain. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.